kamu membandingkan wajahmu dengan orang tua dan saudara-saudaramu saat bercermin? Apakah wajahmu mirip dengan ayah atau ibumu? Atau apakah warna kulitmu sama dengan warna kulit saudara-saudaramu? Nah, saat kamu membandingkan wajahmu dengan wajah kedua orang tua kamu maupun saudara kamu, biasanya terdapat banyak kesamaan loh. Kenapa begitu? Karena sifat-sifat yang kamu miliki merupakan warisan dari kedua orang tua kamu. Makanya, besar kemungkinan terdapat banyak kesamaan juga terhadap saudara kandung kamu. Tapi, sebenarnya gimana sih suatu sifat dapat diwariskan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk tetap simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Mahzunatun Nisa dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki beberapa sifat. Salah satunya yaitu sifat yang tampak maupun sifat yang tidak tampak. Maksudnya gimana ya? Jadi, maksudnya sifat yang tampak itu merupakan sifat yang bisa dilihat secara langsung. Contohnya adalah warna kulit, rambut, bentuk wajah, dan lain-lain. Sedangkan sifat yang tidak tampak itu adalah sifat yang tidak bisa diamati secara langsung. Contohnya adalah golongan darah. Jadi, warisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang hereditas biasa disebut dengan genetika. Terus, pewarisan sifat ini terjadinya gimana ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi, setiap makhluk hidup, termasuk kamu, itu berasal dari zigot. Zigot ini terbentuk ketika ada peleburan antara sel sperma dari ayah kamu dan sel telur dari ibu kamu. Nah, di dalam sel telur dan sel sperma tersebut terdapat inti sel atau nukleus yang mengandung kromosom. Karena sel telur dan sel sperma masing-masing membawa gen atau kromosom sendiri-sendiri, maka ketika sel telur dan sel sperma orang tua kamu melebur, zigot yang terbentuk akan mengandung gabungan gen-gen dan kromosom dari ayah maupun ibu kamu. Inilah bagaimana sifat kedua orang tua kamu bisa diwariskan ke kamu. Oke, tadi kita sudah bahas sedikit tentang kromosom dan gen ya. Selanjutnya, kita akan bahas dua hal tersebut lebih lanjut yuk. Lanjut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kromosom merupakan struktur berbentuk seperti kumpulan benang-benang halus yang memiliki fungsi pembawa informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Dalam sel tubuh kita terdapat 23 pasang atau 46 kromosom yang dibagi menjadi dua, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Setiap sel dalam tubuh kita memiliki kromosom yang berpasangan yang disebut dengan kromosom homolog, sehingga sel tubuh kita bersifat diploid. Sedangkan pada sel kelamin atau gamet, kromosom tidak berpasangan, sehingga sifatnya adalah haploid. Kromosom tubuh atau otosom berfungsi untuk mengontrol sifat-sifat tubuh suatu organisme, akan tetapi tidak ikut menentukan jenis kelamin. Sedangkan kromosom kelamin atau genosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme dan bersifat tertentu. Nah, berikut ini adalah tabel penulisan dari kromosom manusia pada laki-laki dan perempuan. Itu terdapat perbedaan ya, jadi silahkan dicek sendiri dan dibaca secara detail.
Selanjutnya adalah gen. Gen merupakan substansi kimia yang mengkontrol warisan sifat gen. Dalam tubuh manusia itu sekitar puluhan bahkan ratusan ribu loh. Masing-masingnya akan mengkode sifat yang berbeda-beda dan juga memiliki rumah masing-masing di kromosom. Nah, rumahnya ini biasa disebut dengan lokus. Pada umumnya, suatu gen dapat dinyatakan dengan huruf, tepatnya pada huruf kapital, biasa digunakan untuk menyatakan variasi gen yang bersifat dominan. Contohnya adalah M besar digunakan untuk menandakan warna merah, sedangkan huruf kecil biasa digunakan untuk menyatakan variasi yang resesif atau tersembunyi. Misalkan, empikil itu adalah putih. Oh ya teman-teman, ternyata gen ini selalu berpasangan loh. Misalnya, M besar, M besar, M besar, M kecil, atau M kecil, M kecil. Gen yang sama sejenisnya seperti M besar, atau M kecil merupakan homozigot. Sedangkan gen yang jenisnya berbeda seperti M besar, M kecil itu merupakan heterozigot. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat ini tergantung dan dikendalikan oleh kromosom dan gen ya. Dan kromosom dan gen ini akan membawa informasi genetik yang akan diturunkan kepada keturunannya. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga bisa untuk menambah pemahaman kamu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.